Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru setelah seleksi P3K 2023, maka hasilnya dikatakan bahwa masih banyak honorer kategori 2 belum bisa diangkat jadi P3K 2023. Satu pertanyaan, adakah jaminan tuntas di tahun 2024 untuk para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi? Tentunya itu adalah satu pertanyaan yang mesti kita ketahui bersama. Kira-kira apa jawaban pemerintah terkait dengan program penuntasan honorer hingga Desember 2024? Sehubungan dan informasi ini, mari kita ikuti dan kita simak bersama sampai selesai. Apakah nantinya para honor kategori 2 dan non kategori 2 ini bisa tuntas hingga tahun 2024? Jangan kemana-mana Bapak Ibu, ikuti sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 dan non-kategori yang sudah lama mengabdi. Banyak honorer kategori 2 belum bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara pada seleksi P3K 2023. Kondisi tersebut menimbulkan tanya apakah honorer K2 yang tersisa dan didominasi tenaga teknis administrasi itu akan dituntaskan pada tahun 2024. Alhamdulillah, cukup banyak honorer kategori 2, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi yang akan terakomodasi di P3K 2023. Namun yang tersisa juga banyak, kata Ajun, ex-ketua Forum Honorer kategori 2 Kabupaten Ponorogo, kepada jpnn.com pada hari Kamis 21 Desember 2023. Dia mengaku menerima banyak laporan dari honorer kategori 2 setelah dia amati kebijakan pemerintah berupa pemberian 80% formasi untuk honorer belum bisa menuntaskan honorer kategori 2. Sebab cukup banyak yang melapor tidak bisa ikut tes karena tempatnya bekerja tidak ada formasinya. Dia mencontohkan honorer kategori 2 yang bekerja di rumah sakit terpaksa mendaftar di Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar. Itu karena kuota terbatas, akhirnya tidak kebagian kuota dan hanya bisa memeriahkan tes saja, ucapnya. Ajun heran dengan fenomena tenaga administrasi di rumah sakit, ahli profesi di pemadam kebakaran. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan sepintas tidak sesuai lagi. Masa jurusan kesehatan beralih ke Damkar. Itu karena hanya Damkar yang memberikan formasi untuk honorer kategori 2, tenaga teknis administrasi. Mereka harus berebut formasi dengan honorer di Damkar, sehingga akhirnya banyak yang tidak terakomodasi. Miris sekali melihat kawan-kawan kategori 2 menelan pil pahit terus. Formasi tidak ada, kuota sedikit, sedangkan usia tidak muda lagi, bahkan mau masuk usia pensiun, ucapnya. Ajun masih teringat ketika mendengar
curhatan Netilindia, honorer K2, tenaga teknis salah satu kelurahan di Kabupaten Ponorogo, sudah 19 tahun Neti mengabdi dan 3 kali ikut tes CIT, tetapi selalu gagal menjadi ASN P3K. Banyak honorer kategori 2 yang bernasib sama seperti Neti. Berkali-kali ikut tes P3K, selalu gagal karena formasinya sedikit. Tahun ini rankingan tetap gagal karena kuotanya tidak sebanding dengan jumlah honor kategori 2, tuturnya. Ada juga yang melapor tidak bisa ikut seleksi, padahal sudah mengabdi 23 tahun. Ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggolkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana pada pasal 66 mengamanatkan bahwa penuntasan honorer sampai 31 Desember 2024 itu menurut Ajun juga belum tentu membuat honorer kategori 2 bisa selamat. Bukan tidak mungkin penyelesaian honorer ini akan molor, mengingat kondisi keuangan yang cekak. Honorer yang sudah lulus pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau yang sudah lulus P3K saja, masih banyak yang belum diangkat. Yang sudah diangkat pun gajinya belum diberikan. Yang dikasih gajinya pun tidak utuh alias dipotong beberapa bulan bebernya. Di sisi lain, Ajun menyayangkan mengapa kebijakan menuntaskan honorer hingga 2024 tidak dilakukan beberapa tahun lalu, paling tidak ketika Presiden Jokowi memerintah di periode kedua. Seandainya kebijakan itu dilakukan sejak awal dan bukan di tahun politik, maka masih banyak honorer kategori 2 yang selamat. Ini honorer kategori 2 banyak yang sudah masuk usia pensiun. Kalaupun diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, mereka tidak bisa menikmatinya lebih lama, sesalnya. Dia menilai pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Pemerintah juga dianggap tidak melihat fakta di lapangan. Nah, Bapak Ibu, itulah satu informasi penting yang perlu diketahui bahwa sebenarnya honorer kategori 2 sudah banyak terserap. Yang mana juga sisanya dikatakan ini nantinya akan diakomodir pada tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana pada pasal 66 mengamanatkan bahwa penuntasan honorer sampai 31 Desember 2024 menurut Ajun juga belum tentu membuat honorer kategori 2 selamat. Tetapi ingat bahwa kategori 2 tetap menjadi prioritas. Itulah informasi terbaru. Semoga saja para honorer kategori 2 dan non kategori 2 yang sudah lama mengabdi bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024. Demikian, semoga informasinya sampai seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.